Hadirin dimohon berdiri. Guru besar dan pimpinan fakultas serta jajaran memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun, SH, LLM. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, SH, MA. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan yang kami hormati, seluruh tenaga pendidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta yang kami banggakan, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berkat dan hidayahnya lah kita masih dapat melaksanakan dan menghadiri acara Ramatama dan penggelaran wisuda periode Juli 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memulai dengan membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi bangga.
duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan di medan bakti amamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Gerakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri. Alma Mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, arah selatan Nusantara. Nusa Bhinneka Tunggal Ika, niurmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Gerakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri. Alma Mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Asmaul. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini dapat diberkahi dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang beragama di luar dari agama Islam diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untukmu, Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, dan Engkau tempat kami berdoa akan kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan ramah tamah dan penggelaran wisuda periode bulan Juli tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan membawa manfaat, serta bangkitkanlah jiwa kami yang haus akan pendidikan dan sikap religius dalam diri kami. Berikan kami keselamatan serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikanlah hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang sangat mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman,
ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, luluskanlah kami dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta rasa ikhlas dalam mengabdi kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di surgamu yang penuh dengan kemuliaan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, pembacaan nama lulusan terbaik program Doktor Magister dan Sarjana tingkat fakultas dan lulusan berprestasi, sekaligus pemberian penghargaan kepada semua lulusan terbaik dan pembimbingnya, yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Maskun SH LLM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unhas nomor 00614-4-4/UN4-5/Cap/2024 tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister dan sarjana wisuda periode Juli tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, lulusan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas wisuda periode Juli tahun 2024. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2024 alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Juli 2024, Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode Juli tahun 2024. Program studi Doktor Ilmu Hukum, nama Agus Sucipto Roso, NIM B0131910068, IPK 3,98, lama studi 4 tahun 9 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Promotor Profesor Dr. Andi Muhammad Sofyan SHMH, Co-Promotor 1 Dr. Winer Sitorus SHMH LLM, Co-Promotor 2 Dr. Kahar Lahai SHMH. Program Studi Magister Ilmu Hukum, nama Hari Cahyono, NIM B0122222112, IPK 3,96, lama studi 1 tahun 5 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan, pembimbing utama Profesor Dr. Hasbir Paserangi SHMH, pembimbing pendamping Dr. Ratnawati SHMH. Program Sarjana Ilmu Hukum, nama Muhammad Ikhwan,
NIM B011201022, IPK 3,99, lama studi 3 tahun 9 bulan, predikat kelulusan cum laude, dosen pembimbing Eka Merdekawati Japar SH.MH. Wisudawan terbaik berprestasi tingkat Fakultas Hukum, nama Wafik Asisa. Dosen pembimbing Dr. Andi Tenri Pamauri Rifai SH.MH. Prestasi nasional adalah peraih pendanaan dan lolos Pimnas PKM tahun 2023 Puspernas Dikti. Kemudian finalis juara 4 dan juara favorit 4 lomba mandiri Universitas Brawijaya. Dan yang ketiga, dalam beberapa waktu ke depan akan ada tulisan bareng dengan Wafik yang terbit di Replika Ditama tentang cyber law. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon berkenan kepada seluruh lulusan terbaik dan Bapak Ibu pembimbing para lulusan terbaik untuk mengambil tempat menerima penghargaan. Mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin didampingi oleh seluruh pimpinan untuk menyerahkan penghargaan. Baik, terima kasih untuk seluruh pimpinan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan kesan dan pesan lulusan terbaik program sarjana kepada Saudara Muhammad Ikhwan. Dengan ini disilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SH LLM. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemaritiman, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati dalam menyampaikan kesan dan pesan bagi Fakultas Hukum tercinta kita, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Setelah melalui berbagai proses yang sangat panjang, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit kilas balik narasi beberapa waktu sebelumnya yang tentunya sangat berkesan dan memorable dalam hidup saya, khususnya dalam menempuh dinamika perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada dasarnya saya bukanlah siapa-siapa, saya hanya seorang anak daerah yang lahir di sebuah kota kecil di Sulawesi Barat yang pada masa menempuh pendidikan di SMA belum pernah mencapai beberapa pencapaian besar. Dan karena hal tersebut, salah satu hal yang membuat saya berpikir bahwa salah satu pencapaian terbesar saya adalah ketika saya terpilih menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan titik start awal dimulai ketika saya ingat betul bahwa pada saat saya berstatus menjadi mahasiswa baru, saya langsung dipercayakan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kompetisi. Salah satunya kompetisi program kreativitas mahasiswa, dan saya dipercayakan untuk menjadi ketua tim pada saat itu melalui UKM P2KMK. Dan saya ingat betul bagaimana proses dan dinamika dari teman-teman dan Fakultas Hukum dalam membentuk dan membantu kami dalam proses berbagai kompetisi tersebut, di mana sebagai seorang mahasiswa pada saat itu yang belum mengetahui apa-apa tentang dunia perkuliahan, belum mengetahui apa-apa tentang tulisan, bahkan menyampaikan apapun di depan publik, langsung diberikan kesempatan, dan itu merupakan salah satu batu loncatan terbesar bagi saya dalam mencapai pencapaian-pencapaian lainnya bersama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada dasarnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di sini memiliki cerita dan kisah kita masing-masing. Oleh karena itu, saya mewakili rekan-rekan sekalian mengucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang dengan kerja keras, ikhlas dan sabar serta suportif yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berada di titik ini. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Maskun SHLLM atas bimbingan suportif lebih yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya, dosen saya, sekaligus orang tua saya selama saya menjadi mahasiswa baru hingga nantinya akan menjadi alumni di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Eka Merdekawati Jafar SHMH. Saya ingat betul dari awal saya berstatus sebagai mahasiswa baru, Ibu Eka yang selalu mendampingi saya, selalu memberikan saya arahan dan bimbingan hingga saya bisa berada di titik ini. Terima kasih banyak Ibu, sudah sangat baik dan sudah sangat suportif terhadap saya. Saya juga berterima kasih kepada rumah tercinta saya, rumah ideal UKM P2KMK, dan pembina saya di P2KMK, Ibu Dr. Andi Syafia Sapidin SHMH, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada saya agar saya dapat menjadi insan yang paripurna. Saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Muallim dan Ibunda Rosdiana, atas segala cinta, kasih sayang, dan juga doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya. Saya pun meyakini bahwa menjadi seorang sarjana bukanlah tanda bahwa saya telah sukses dalam hidup, tapi setidaknya
berada saya di titik ini merupakan tanda kesuksesan dan keberhasilan orang tua saya karena telah berhasil menyekolahkan saya sampai ke perguruan tinggi. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian, teman-teman yang telah bekerja keras, telah membantu saling bersinergi bersama untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Nadifa Kamalia yang telah hadir dalam hidup saya. Kehadirannya memberikan banyak bantuan, pikiran, tenaga, dan hati yang diberikan, dan semoga kebaikan yang diberikan bakal dibalas dengan setimpal dan kembali kepada tujuan yang sama. Terakhir, sebelum saya menutup ini, di hidup kita akan banyak sekali pilihan yang akan hadir nantinya. Sedari sekian banyak pilihan yang hadir tersebut, tolong jangan pilih untuk menyerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya, pembacaan nama lulusan program Dr. Magister dan Sarjana oleh Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Ibu Rini Anggreni Eskom dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama wisudawan periode Juli tahun akademik 2023-2024 Fakultas Hukum. Program Studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Andi Arfan Sahabudin. 2. Alfian Bombing. 3. Agus Suciptoroso. Program Studi Magister Ilmu Hukum. 4. Stansanusa Rancalobo. 5. Dwi Yanuar. 6. Januardi Mulia. 7. Zulkifli Tamrin. 8. Fikran. 9. Andi Irham. 10. Nur Aziza Idris. 11. M. Yusuf. 12. Baso. 13. Hari Cahyono. Program Studi S1 Ilmu Hukum. 14. Geraldo Kevin Pandelaki. 15. Febiola. 16. Muhammad Fadila Sandi. 17. Andi Muhammad Nugraha Arfandi. 18. Muhammad Ihwan. 19. Anissa Nurul Mutmainnah. 20. Farah Nur Alia. 21. Muhammad Syafwan Rabbani. 22. Nurlia. 23. Wira Arya Kunanto. 24. Nurul Aisyah. 25. Anastasia Evelyn Langa. 26. Fadel Fausan Amir. 27. Artika. 28. Muhammad Rifki Kal. 29. Rizky Amalia R. 30. Wafik Aziza. 31. Natali Angelina Tanwil. 32. Keisha Desantika Fatasik. 33. Esti Nur Febriani. 34. Muhammad Fahri Rahman. 35. Siti Zubria SA. 36. Nur Hidayah. 37. Nurul Ramadhani. 38. Agnes Wijaya. 39. Nur Fadila. 40. Eriza Maharani Abdullah. 41. Muhammad Alif Rewa.
Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara. 42 Siti Nurul Utami S. 43 Muhammad Farhan Al-Ghozi. 44 Indah Permata Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada seluruh lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode Juli 2024. Agenda selanjutnya, pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MA, MAP dengan hormat disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada lulusan dimohon berdiri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, 9 Juli 2024, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademik. Dekan Hamzah Halim. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, menyanyikan Mars Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan pancimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas walau bumi tak lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Selanjutnya, sepatah kata dari orang tua lulusan terbaik kepada Bapak Mualim dengan ini disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Dekam beserta wakil beliau. Yang kami hormati para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang kami hormati dan kami banggakan orang tua para wisudawan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, hidayah, dan kesempatan, sehingga di tempat yang sangat luar biasa ini kita bisa hadir bersama-sama, bersama-sama di acara Ramatama, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama kami Muallim, asal kami dari Kabupaten Poliwali Mandar, ya tepatnya di Polowali. Iya. Saya sangat bersyukur karena Allah sudah menakdirkan saya hadir di tempat ini. Dan saya berterima kasih kepada Pak Prof. Dr. Hamzah Halim. Dia adalah sahabat saya. Iya. 30 tahun saya tidak pernah ketemu Pak. Iya. Dan di hari ini yang sangat luar biasa ini, Allah takdirkan saya bisa bertemu beliau. Iya. Terima kasih banyak. Kami tidak bisa mengucapkan kata-kata, hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Maha Guru yang membimbing anak kami, sehingga anak kami seperti ini. Anak adalah aset kita, Bu. Maka kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, mendorong, memberikan semangat dan inspirasi buat beliau. Kenapa? Karena kita ini hanya bisa menyampaikan apa yang terbaik buat anak kita. Dan alhamdulillah di tengah-tengah ini ternyata anak saya juga salah satu yang terbaik. Dan saya sangat banyak terima kasih. Dan alhamdulillah sebenarnya anak kami juga ini pernah ikut magang Pak, ya baru-baru ini di Jakarta. Ternyata dia juga yang terbaik, salah satu simulasi paripurna di RRI. Dan itu keberhasilan beliau tidak lepas adalah Maha Guru kita yang ada pada hari ini, yang hadir pada hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya ucapkan. Semoga apa yang dia dapatkan bisa bermanfaat buat sama sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya penyampaian pidato paripurna Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Profesor Dr. Syamsul Bahri, SH, MS dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Hukum dan para anggota Senat. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris GPMPR, ya. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Departemen. Yang saya hormati Ketua Program Studi. Yang saya hormati Ketua Laboratorium Hukum dan perwakilan pengurus lembaga kemahasiswaan yang hadir. Ada BEM, DPM, MPM, UKM, dan Fakultas Hasanuddin. Dan saya kira secara khusus kepada orang tua wisudawan yang sudah memberikan amanah kepada Fakultas Hukum untuk diri, dan alhamdulillah pada hari ini sudah menunjukkan satu prestasi yang membanggakan. Segenap sivitas akademika, para undangan dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad. Di depan kita ini juga para guru besar kita yang banyak memberikan kontribusi, pencerahan, dan sekaligus juga memberi motivasi kepada para wisudawan sehingga kesuksesan pada hari ini bisa dicapai. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sekalian berkenan hadir dalam rangkaian pelaksanaan wisuda, di mana saya memperoleh kehormatan menyampaikan orasi ilmiah purna bakti dalam bidang ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi kalau saya hitung mulai saat menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum di tahun 1981, maka sampai pada hari ini kami sudah menjalani dan menjalankan tugas selama 43 tahun. Dan alhamdulillah masih tetap sehat. Kenapa? Karena termotivasi dengan spirit mahasiswa, dan yang juga mahasiswa juga senang dihadapi karena ya memberi motivasi juga bagi dosen ya. Hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan pidato purna bakti sebagai dosen Fakultas Hukum Hasanuddin dengan judul Revitalisasi Sistem Pendidikan Tinggi Hukum yang Berparadigma Pancasila. Kami mengambil aksentuasi ini karena saya melihat suasana kenegaraan kita ini itu sudah kehilangan yang namanya integritas, moral, dan etika. Padahal itu payungnya kita sudah komitmen Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan juga termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengaktualisasikannya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, saya mulai dengan pendahuluan. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 pada pasal 31 mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan. Pendidikan tinggi hukum bertanggung jawab melahirkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dalam era globalisasi ini. Sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 31 ayat 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
dan kesejahteraan umat manusia. Ini luar biasa landasan konstitusional kita, ya. Revitalisasi sistem pendidikan tinggi bernafaskan nilai Pancasila menjadi pedoman dalam aspek implementasinya. Untuk menilai sukses tidaknya pendidikan tinggi hukum sangat ditentukan oleh kualitas lulusannya yang memiliki kontribusi positif, konstruktif, dan signifikan bagi penguatan sistem hukum yang beridentitas Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi hukum, fenomenanya runtuhnya karakter bangsa. Runtuhnya karakter bangsa yang mengemuka belakang ini terlihat pada memudarnya sikap toleran, kurang menghormati nilai-nilai pluralisme sebagai bentuk pengakuan yang berbeda, tapi harus kita bersatu. Karena format kenegaraan ini itu ditentukan oleh ada 4. Yang pertama adalah Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda antara satu daerah dengan daerah lain sebagai salah satu bentuk pengakuan, tapi kita harus bersatu. Itulah saya kira pedoman kita di dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, mari kita menghormati nilai-nilai pluralisme sebagai bentuk pengakuan yang berbeda, tapi kita harus bersatu. Untuk meminimalisir deviasi yang begitu mudah terjadi di era reformasi yang tengah berlangsung, maka kondisi ini mengusik perguruan tinggi untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki civic competence. Yang saya maksud memiliki civic competence, bahwa kita semua yang lahir dari perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk membangun toleransi berkewarganegaraan. Di tengah-tengah pergaulan dunia dalam era globalisasi, berbagai bentuk anomali sosial dan anarkisme seperti perusakan sarana publik, penipuan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan, dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya menjadi bukti konkret memudarnya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat yang dihormati pada bangsa ini. Pancasila sebagai landasan filosofis merupakan sumber bagi berkembangnya nilai etika bangsa yang kemudian akan mewujud menjadi karakter bangsa. Sebagai landasan filosofis, Pancasila juga semestinya diposisikan sebagai acuan dalam kehidupan bernegara, mulai dari konstitusi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikutinya, disusun dengan dirumuskannya dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik wisudawan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan dan intelektual yang mumpuni apabila dia cerdas, yang kedua memiliki integritas moral, dan yang ketiga tentu memiliki seni, ya. Seni itu kemampuan untuk bisa bisa memberikan sesuatu bagi perkembangan dinamika kehidupan. Oleh karena itu Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang jangan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena setiap warga negara harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia harus menganggap Pancasila sebagai dasar negara, ideologi yang semata-mata tanpa memperdulikan makna, manfaat, dan kehidupannya. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila, yang sangat berguna dan bermanfaat. Hal ini penting, kita tidak mensakralkan Pancasila, tetapi memposisikan sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya terbuka, yang bebas diinterpretasikan
dikembangkan oleh semua komponen bangsa. Reni Mayen menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan bangsa. Namun di sisi lain, diperlukan kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat cenderung ikut arus ideologi luar. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber hukum yang diposisikan sebagai perumusan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan bernegara sebagai paradigma pembentukan pelaksanaan hukum maupun dalam penegakan hukum. Pancasila adalah internalisasi nilai-nilai dasar sebagai rambu-rambu pembangunan hukum nasional. Menurut Pak Mahfud, bahwa nilai-nilai dasar tersebut kemudian melahirkan 4 kaidah penuntung hukum yang harus dipedomani dalam pembangunan hukum. Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi, baik ideologi maupun teritorial, sesuai dengan tujuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini penting saya kira kita pahami, karena kita negara ini adalah negara kepulauan, antar kepulauan. Jadi potensi untuk terjadi disintegrasi itu sangat kuat. Oleh karena itu salah satu yang bisa melindunginya adalah dengan Pancasila. Lihat Yugoslavia. Yugoslavia itu negara daratan, ya, yang menyatakan daratan tidak akan terintegrasi, tidak akan terjadi terpecah, tapi faktanya terpecah menjadi 9 negara yang merdeka. Saya kira inilah yang penting sangat untuk kita pahami bersama. Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi, baik ideologi maupun teritorial, sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokrasi. Apa yang saya maksud demokrasi dan nomokrasi? Bahwa semua keputusan peraturan perundang-undangan itu adalah persetujuan rakyat. Tapi begitu dia menjadi hukum, maka yang memimpin adalah hukum yang dijalankan oleh orang yang diberi amanah. Jadi bukan orang yang menjalankan, tapi dia menjalankan hukum berdasarkan amanah yang diberikan. Saya kira itu perlu dipahami antara demokratis dan nomokrasi. Dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi rakyat melalui mekanisme transparan dan akuntabel. Yang ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial. Ya, jadi kalau masih banyak orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, ya, barangkali negara ini salah mengelolanya, ya, karena panduannya sudah jelas, ya. Dalam arti harus memperpendek jarak, memperpendek jurang antara yang kuat dan lemah, serta memberikan proteksi khusus terhadap golongan yang lemah berhadapan dengan yang kuat, baik dari luar maupun dari dalam negara sendiri. Yang keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluknya. Oleh karena itu, revitalisasi sistem pendidikan tinggi hukum untuk mengembalikan sistem pendidikan tinggi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita negara hukum, mulai dari pembentukan hukum, pelaksanaan hukum,
maupun dalam penegakan hukum. Tujuan dari prinsip negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah untuk memberikan kontribusi yang besar pada penegakan hukum yang berbasis keadilan, kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk menciptakan kepastian hukum. Jadi ada 3 yang menjadi output dari penegakan hukum, ya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun dalam tataran realita, kadang-kadang mengedepankan kepastian hukum, tapi mengorbankan keadilan. Saya berharap alumni-alumni kita di Fakultas Hukum ini bisa menjadi pionir lah, ya, di dalam mengelola bangsa ke depan. Dalam konteks ini telah menetapkan 3 ide besar dan mendasar yang merupakan konstruksi Undang-Undang 45 yang sekarang menjadi landasan konstitusional. Yang pertama adalah prinsip negara hukum yang demokratis. Yang kedua, prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Dan yang ketiga, prinsip ketuhanan yang berkeadaban. Padahal jika disadari, lapangan pekerjaan di bidang hukum sangat membutuhkan informasi yang sangat komprehensif agar semua ada manfaat di dalam kesadaran informasi. Dalam konteks ini diperlukan common sense untuk membaca segala informasi agar semuanya kesadaran berpikir dialektika, bukan berpikir secara linear di dalam menyerap informasi. Nah, saya kira ini alumni-alumni kita jangan melihat hanya dari satu sisi, tapi coba membangun cara berpikir secara dialektika untuk melihat dari berbagai aspek. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini makin mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Fenomena ini sering meningkatkan permasalahan hukum di negara kita yang banyak membuat ketidakpuasan di dalam masyarakat. Tidaklah terlalu berlebihan apabila dikatakan bahwa dewasa ini hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nadir dan hanya dapat diperbaiki oleh hukum itu sendiri. Melihat begitu luasnya cakrawala pendidikan hukum, maka sangat penting penerapan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter sejak dini. Hal ini menjadi penting untuk meletakkan sebagai landasan yang sangat fundamental dalam bertindak untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dengan begitu, paradigma Pancasila di pendidikan tinggi hukum sangat penting untuk diaktualisasikan. Pancasila dalam tataran etika dan moral merupakan instrumen preventif untuk mencoba membangun kualitas pengelolaan negara dan mendorong penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat melalui sumber daya manusia yang menjunjung tinggi moralitas dan etika sebagaimana yang termaktub dalam sila kedua Pancasila. Pancasila selain sebagai kebudayaan bangsa yang berdasarkan progres, bangsa Indonesia juga merupakan sebuah teks terbuka yang mengakomodir kebinekaan, kesatuan suku, keyakinan beragama, warna dan bentuk ras, serta antar golongan dalam tataran kehidupan bermasyarakat yang teraktualisasi dengan norma hukum. Salah satunya adalah hukum yang menjadi cerminan dari nilai dan jiwa atau forges yang berjalan di dalam masyarakat itu adalah hukum yang hidup, living law. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral, berintegritas, dan berkualitas tentu memerlukan proses dalam penciptaannya. Salah satunya dengan membekali nilai-nilai luhur, moral, etika, dan berintegritas yang merupakan manifestasi Pancasila, merupakan dasar negara dan sumber
dari sumber hukum. Mereka harus memahami, mengamalkan, dan diaktualisasikan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, karena nilai-nilai itu dapat menjadi fondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral dan integritas mereka. Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Pancasila begitu urgen dalam konteks berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi hal mutlak untuk setiap institusi menyelenggarakan tugas dan fungsi pokok yang diemban senapas dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi dinamika sosial maupun hukum yang saat ini menuai problem yang nyaris tidak teratasi. Hal ini dibuktikan dengan gejolak kebangsaan kita terproduksi tanpa bangsa. Hal tersebut karena generasi muda sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila sehingga pengamalannya secara praktis semakin jauh. Ada 4 hal yang barangkali yang saya sampaikan dalam konteks ini ya terhadap kebijakan pembangunan nasional. Yang pertama, dalam bidang hukum, bahwa tegaknya negara hukum mengandung gagasan keadilan dan integritas dalam penataan hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. Tidak selesai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh Sacipto Raharjo menyatakan bahwa negara hukum Indonesia bukan sekedar supremasi of law, melainkan lebih jauh dan lebih berani dari itu adalah supremasi of justice atau supremasi of moral yang didasari atau dibangun di atas the rule of Pancasila. Yang kedua, aspek budaya. Kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur sehingga terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor, diperparah lagi dengan cengkeraman investasi asing dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam kita. Yang keempat, dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik cenderung mengeksploitasi kepentingan negara untuk kepentingan kelompok dan golongan, sementara hasrat kekuasaan begitu kuat pengaruhnya, tapi sayangnya bukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tapi demi kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Dalam konteks inilah muncullah kegelisahan dan keprihatinan banyak pihak, terutama kaum elit dan warga negara yang kritis, terutama dari dunia kampus, yang berkeinginan keras untuk menghadirkan kembali Pancasila di tengah jiwa kehidupan masyarakat. Selain keadaan di atas juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Tidak lama kemudian muncul gejala perda syariah di sejumlah daerah. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik dalam reformasi mempertanyakan arah gerakan reformasi. Reinterpretasi nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Istilah lain, revitalisasi adalah revalidasi, yang berarti mengembalikan proses yang benar. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif hukum, revitalisasi Pancasila sebagai upaya internalisasi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dan rambu-rambu hukum nasional. Revitalisasi Pancasila sebagai ideologi juga dimaknai sebagai upaya mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum
hingga pelaksanaan hukum dan penegakan hukum. Karena kadang-kadang aturannya bagus, tapi penegakan hukumnya yang tidak bagus. Ya. Menurutnya, revitalisasi perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma berhukum guna memperkecil jarak antara Dasolen dan Dasain sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam hukum. Reinterpretasi berarti menafsirkan kembali nilai-nilai Pancasila. Artinya, meluruskan kembali penafsiran yang keliru tentang Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Saya loncat sedikit ya. Sistem pendidikan tinggi hukum. Ada kebijakan pendidikan hukum suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum yang dianut. Sementara sistem hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law system yang berkarakter positivistik, legalistik, dan formalistik. Hal ini dikarenakan Belanda yang telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun melalui politik hukum konkordansi telah berhasil menanamkan tradisi hukumnya, yaitu tradisi hukum civil law yang mengikis tradisi hukum asli Indonesia, yaitu tradisi hukum adat. Tradisi hukum civil law menjadikan kepastian hukum sebagai sendi utama sehingga lebih menekankan pada peraturan tertulis daripada peraturan tidak tertulis. Dan terakhir, paradigma Pancasila dalam hukum politik. Prinsip-prinsip pembangunan politik yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila telah membawa implikasi yang luas dan mendasar bagi kehidupan manusia Indonesia. Pembangunan bidang ini boleh dikatakan telah gagal mendidik masyarakat agar mampu berpolitik secara cantik dan etis karena telah menekankan upaya mempertahankan kekuasaan. Implikasi yang paling nyata dapat dilihat dalam pembangunan bidang hukum serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral atau kemanusiaan sebatas pada tataran filosofi dan konseptual. Hukum nasional yang telah dikembangkan secara nasional dan realistis tidak pernah dapat direalisasikan karena setiap upaya penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh keputusan politik. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila pembangunan bidang hukum dikatakan telah mengalami kegagalan, sementara pembangunan bidang pertahanan dan keamanan juga telah menyimpang dari hakikat sistem pertahanan yang ingin dikembangkan tidak selaras dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik tercinta ini. Pembangunan pertahanan dan keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan politik, terutama guna mempertahankan kekuasaan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka sistem politik negara harus dikembangkan atas asas kerakyatan sila keempat dalam Pancasila, namun dalam pengembangan dan aktualisasi politik negara dikembangkan atas asas moralitas. Oleh karena itu, secara berturut-turut, sistem politik negara hukum harus dikembangkan atas asas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan.
berdiri tolak dari pemikiran-pemikiran filosofis, konseptual maupun realitas yang ada, maka tidak berlebihan apabila ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembangunan politik dan hukum harus dilaksanakan atas asas moralitas sesuai dengan sila-sila Pancasila. Demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum masih memiliki kerangka yang rasional, empiris, realistis, sehingga perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat. Penutup, berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan tinggi hukum harus mengintrodusir cara pandang baru yang holistik sehingga pendidikan tinggi hukum menjadi sarana untuk melahirkan pemimpin yang kompetitif untuk mewujudkan sistem hukum yang berakar Pancasila. Revitalisasi Pancasila sebagai ideologi juga dimaknai sebagai upaya mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Menurutnya, revitalisasi perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma berhukum dan memperkecil jarak antara Dasaulun dan Dasain, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam hukum. Revitalisasi Pancasila menjadi penting diterapkan di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi hukum, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, kampus juga merupakan wadah sentral bagi generasi milenial, sehingga penting kiranya membuka ruang bagi generasi milenial saat ini untuk memahamkan nilai-nilai Pancasila. Hukumnya adalah hukum berkeadilan, yang muaranya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, urgensi paradigma Pancasila di dunia perguruan tinggi hukum sangat dibutuhkan, sebab di sanalah titik temu keberagaman yang ada untuk menyatu demi mendorong sebuah misi dalam memajukan bangsa dan negara. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan topik Pancasila ya, sebagai salah satu format kenegaraan atau panduan di dalam kehidupan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Prof untuk maju ke depan. Izin. Baik. Selanjutnya pemberian penghargaan dan tanda terima kasih dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Guru Besar Bapak Profesor Dr. Syamsul Bahri SH.MS.
Baik, agenda selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus pesan untuk para calon wisudawan periode bulan Juli 2024 kepada Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat sehat, kemampuan dan kesempatan kita semua bisa hadir dalam rangkaian acara ramah tamah dan penggelaran wisuda periode Juli 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris departemen dalam lingkup Fakultas Hukum Unhas, para ketua program studi, para guru besar, dan seluruh dosen Fakultas Hukum Unhas yang saya hormati dan muliakan. Begitu juga kepada ibu bapak, orang tua, para lulusan yang saya hormati dan muliakan. Para lulusan yang saya hormati dan saya banggakan, serta seluruh tendik yang hadir bersama kita pada hari ini. Tentu momen ini adalah sebuah momen yang dinantikan bukan hanya oleh para lulusan, bukan hanya oleh para orang tua lulusan, tetapi jauh di balik itu semua, kami, keluarga besar Fakultas Hukum Unhas yang ada di sini, Sivitas Akademika, itu dari awal mendorong dan mendoakan bagaimana anak-anak ibu bapak sekalian bisa cepat menyelesaikan studinya, menggapai cita-citanya, meraih gelar yang diimpikan. Dan momentum hari ini adalah menjadi bukti dari kolaborasi kita bersama bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan, akhirnya Tuhan kabulkan hari ini. Alhamdulillah saya kira. Tadi yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS, telah menyampaikan pidato atau orasi ilmiah Purna Bakti. Izin Prof, di periode kami mencoba untuk memaknai bahwa kita semua ini lahir di fakultas ini dari guru-guru kita. Sehingga saya kira bangsa ini, tadi beliau bicara tentang moralitas. Bangsa ini memang menurut saya dalam tanda kutip bangsa yang banyak kualat gitu. Karena tidak menghargai guru dan dosen dibanding pejabat-pejabat publik yang ada di BUMN dan perusahaan-perusahaan lain yang justru banyak menjadi koruptor gitu. Kita lihat kehidupan guru, kehidupan dosen masih banyak yang jauh di bawah standar hidup yang layak gitu. Beliau mencoba menggugah kita dengan orasi ilmiah tadi bagaimana Pancasila seharusnya dibumikan gitu. Bukan hanya oleh kita di kampus, tetapi oleh pengambil kebijakan dan yang mengelola negara ini. Atas nama institusi maupun secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS yang telah paripurna dalam menunaikan amanah yang diemban beliau sebagai guru dan dosen di Fakultas Hukum Unhas ini. Saya kira kita semua adalah murid dari beliau. Dan secara pribadi, saya ingin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS. Waktu saya S2, beliau pembimbing utama saya. Dan waktu saya S3, beliau promotor saya. Dan hari ini dengan segala kebahagiaan yang ada di hati saya
Semoga saya bisa mengikuti apa yang Prof telah jalani hingga mengabdi paripurna. Ini adalah prosesi yang secara formal mengakhiri pengabdian Prof, tetapi jauh sebelum Prof menyelesaikan amanah ini, kami dari pimpinan fakultas sudah memohon kepada Prof untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di fakultas ini demi kemajuan dan melahirkan lulusan-lulusan kita yang lebih berkualitas lagi ke depan. Yang saya ingat jabatan beliau saya masuk mahasiswa baru, beliau pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan, beliau yang mengantar saya di ospek oleh senior di Bantimurung. Kemudian habis itu beliau, kalau saya tidak salah, ke pasca sarjana. Sebelum itu beliau menjadi dekan di Fakultas Hukum Unhas. Kemudian beliau ke pasca sarjana. Kemudian beliau menjadi wakil rektor bidang 2. Kemudian habis itu beliau menjadi ketua senat Fakultas Hukum Unhas juga beliau pernah. Kemudian menjadi sekretaris Majelis Wali Amanah pada Universitas Hasanuddin itu. Jadi pengalaman dan pengabdian beliau sangat kita butuhkan untuk bagaimana mengelola Fakultas Hukum Unhas ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Prof. Kemudian tadi ada saudara saya seperjuangan waktu SMP ya dan SMA, Pak Mualim. Begitu disebut namanya Bapak, saya langsung bilang ini teman saya kayaknya. Gitu. Tapi karena tambah lama tambah gagas, akhirnya saya ragu-ragu menegur tadi. Ya. Putranya Pak Mualim, bapakmu ini orang hebat waktu SMP SMA dulu. Saya belajar sama dia gitu. Ya. Cuma mungkin karena terlalu cepat menikah akhirnya tidak jadi profesor. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati dan muliakan, satu kebahagiaan dan kesyukuran kita, saya membaca data yang diberikan oleh bidang akademik. S3 kita ini IPK rata-ratanya itu 3,96, nyaris sempurna. Tinggal masa studi yang harus kita genjot lagi untuk bisa lebih pendek. Kita masih ada di 4 tahun 10 bulan. Ya, terima kasih Ibu KPS. Begitu juga S2 Ilmu Hukum dan Notariat ini. Notariat hari ini enggak ada ya. IPK 3,93. Lama studi alhamdulillah sudah lumayan, sangat pendek 2 tahun 7 bulan. Tapi kita bisa meluluskan S2 sebenarnya dengan 2 tahun 1 bulan. Itu. Kemudian S1 Ilmu Hukum ya maupun HAN ini ada di rata-rata 3,85 dengan masa studi yang lumayan 4 tahun 4 bulan. Andai kata kita bisa meraih di bawah 4 tahun, insya Allah alumni-alumni kita ini akan menjadi pilihan-pilihan yang terbaik pada institusi yang akan diminati nantinya. Sekedar kabar gembira, penerimaan jaksa baru-baru, alhamdulillah saya dapat konfirmasi langsung dari Pak Jambin. Alumni kita, alumni Fakultas Hukum Unhas adalah yang terbanyak diterima menjadi jaksa tahun ini. Itu semua tidak lepas dari kolaborasi kita semua, termasuk dorongan ibu bapak orang tua. Terima kasih telah menitipkan kepercayaan anak-anaknya, putra-putrinya untuk kemudian kami didik di fakultas ini. Oleh MC tadi saya diminta untuk memberi sambutan pidato dengan pesan-pesan kepada para wisudawan. Ya. Para lulusan yang saya banggakan, kalian telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mencapai gelar dari Fakultas Hukum Unhas adalah pencapaian yang luar biasa. Dan kalian harus merasa sangat bangga untuk itu. Namun ingatlah bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih besar lagi. Di sini di Fakultas Hukum Unhas, kami telah berusaha memberikan kalian alat dan pengetahuan untuk membuat perubahan nyata di dunia. Kami percaya bahwa kalian adalah pemimpin masa depan dan dunia membutuhkan pemimpin yang berani, bijaksana, dan penuh empati.
Kalian telah belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi juga dari satu sama lain, dari pengalaman hidup, dan dari tantangan yang kalian hadapi dan berhasil atasi. Para lulusan yang saya banggakan, perjalanan kalian hari ini penuh dengan kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan. Setiap ujian yang kalian hadapi, setiap malam yang kalian habiskan untuk belajar, setiap momen ketidakpastian yang kalian atasi, semuanya telah membawa kalian ke titik ini. Kalian telah menunjukkan kepada kami semua betapa kuat, berdedikasi, dan berbakatnya kalian semua. Namun ingatlah bahwa keberhasilan ini bukanlah milik kalian sendiri. Di belakang setiap lulusan yang ada di sini hari ini, ada orang tua yang telah mengorbankan begitu banyak. Teman-teman yang selalu mendukung, dan guru-guru yang dengan sabar membimbing dan mendoakan kalian semua. Mereka adalah pahlawan yang diam-diam, yang cinta, dan memberikan dukungan yang telah memungkinkan kalian mencapai mimpi kalian hari ini. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang terkasih, hari ini juga adalah hari di mana kita semua merayakan kebahagiaan bersama, sehingga saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang tulus atas cinta dan dukungan kita semua kepada para lulusan kita yang tidak henti. Keberhasilan para lulusan ini adalah bukti dan cinta dan pengorbanan kita semua. Para lulusan yang saya muliakan, saat kalian melangkah ke babak baru dalam hidup kalian, saya ingin mengingatkan kalian tentang pentingnya mengenang dan menghargai perjalanan kalian hingga saat ini. Jadikan setiap kenangan sebagai pelajaran berharga, dan jangan pernah lupa dari mana kalian berasal. Dunia di luar sana penuh dengan tantangan dan peluang. Kalian mungkin akan menghadapi kesulitan yang belum pernah kalian bayangkan. Tetapi ingatlah bahwa kalian telah dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi semua itu. Kalian memiliki kemampuan, pengetahuan, dan yang terpenting hati yang kuat untuk mengatasi segala rintangan yang ada. Ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan bersyukur. Jadilah pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan penuh empati. Gunakan keberhasilan kalian untuk membantu orang lain, untuk memberikan kembali kepada komunitas, dan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Saya percaya bahwa kalian semua memiliki potensi untuk membuat perubahan besar di dunia. Kalian adalah harapan masa depan, dan saya yakin bahwa kalian akan membawa kebanggaan dan kehormatan bagi diri sendiri, keluarga, dan alma mater. Setiap perjalanan pasti memiliki awal dan akhir. Namun, wisuda ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Masa depan kalian masih panjang dan dunia menunggu kontribusi kalian. Ingatlah saat-saat ketika kalian merasa lelah dan ingin menyerah, tetapi tetap memilih untuk melangkah maju. Ingatlah saat-saat ketika kalian merasakan kegembiraan atas setiap pencapaian-pencapaian kecil yang mengantarkan kalian ke titik ini. Semua ini adalah bagian dari kisah sukses kalian yang patut Anda hargai. John Dewey pernah berkata, "Education is not preparation, for education is life itself." Pendidikan yang kalian peroleh bukan hanya persiapan untuk masa depan, tetapi juga bagian penting dari hidup kalian. Ilmu yang kalian dapatkan, pengalaman yang kalian rasakan, dan nilai-nilai yang kalian pegang teguh akan selalu menjadi bagian dari diri kalian. Saya juga ingin mengingatkan kalian akan kata-kata bijak dari Helen Keller yang mengatakan, "Alone we can do so little, together we can do so much." Ingatlah bahwa kalian tidak sendiri.
Di belakang kalian ada keluarga, teman, dan para dosen yang selalu mendukung dan mendoakan. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan ketika kalian membutuhkannya. Bersama-sama kita bisa mencapai lebih banyak. Para wisudawan dan hadirin yang saya muliakan, pada hari ini kita juga harus mengingat dan menghormati orang tua dan keluarga kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu ada di belakang kita, mendukung kita dalam setiap langkah. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas segala doa, cinta, dan dukungan. Tanpa mereka, kalian tidak akan bisa mencapai titik ini. Saya ingin mengakhiri pidato ini dengan mengutip kata-kata dari Maya Angelou. You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. Kehidupan akan selalu penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun jangan biarkan hal-hal tersebut menghalangi langkah kalian. Jadilah pribadi yang kuat, yang mampu bangkit dari setiap kegagalan dan terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Sekali lagi selamat atas keberhasilan para lulusan. Teruslah melangkah dengan penuh semangat, keyakinan, dan integritas. Masa depan ada di tangan kalian, dan saya yakin kalian akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Mahatma Gandhi pernah berkata, life is if you were to the tomorrow, learn as if you were to live forever. Belajarlah sepanjang hayat, karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian menuju masa depan. Kalian telah menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar di sini, tetapi perjalanan belajar kalian tidak berhenti sampai di sini. Teruslah mencari pengetahuan, teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Albert Einstein pernah mengatakan, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Kesuksesan tidak diukur hanya dari pencapaian materi atau jabatan, tetapi dari nilai yang kalian bawa dalam setiap tindakan. Berusahalah untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain, yang menginspirasi dan memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Nelson Mandela mengatakan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan yang telah kalian peroleh adalah senjata ampuh untuk membawa perubahan. Gunakan pengetahuan dan keterampilan kalian untuk memecahkan masalah, untuk berinovasi, dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Para wisudawan yang saya hormati dan muliakan, mengakhiri pidato ini saya ingin menitipkan 3 pesan penting buat para lulusan. Yang pertama, teruslah belajar. Dunia berubah dengan cepat dan pengetahuan yang kita miliki hari ini mungkin tidak relevan lagi besok. Jadilah pelajar seumur hidup, selalu mencari pengetahuan baru dan terbuka terhadap ide-ide baru. Yang kedua, jadilah pemimpin yang berintegritas. Keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tapi juga dari dampak positif yang kita berikan pada orang lain. Bertindaklah dengan integritas, hormati perbedaan, dan perlakukan semua orang dengan kebaikan dan rasa hormat. Yang ketiga, jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dari kegagalan kita belajar, kita tumbuh dan kita menjadi lebih kuat. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan kalian dari mengambil risiko dan mengejar impian kalian. Hari ini kalian bergabung dengan komunitas alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang luar biasa, yang telah membuat dampak besar di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Kami percaya bahwa kalian juga akan melanjutkan tradisi ini dan memberi kontribusi yang berarti bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua, selamat merayakan pencapaian ini. Semoga hari ini menjadi hari awal dari hari-hari yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Selamat kepada para wisudawan, selamat kepada orang tua lulusan, dan selamat kepada ibu bapak para dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah berhasil mengantarkan lulusan kita mencapai impian mereka, impian atas gelar yang akan menjadi bekal dan modal untuk berkompetisi di dunia nyata nantinya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya sengaja mengutip banyak bahasa Inggris sekaligus pelatihan belajar berbahasa Inggris. Lebih dan kurangnya menibatkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara Ramah Tamah dan penggelaran wisuda periode Juli 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya Widya Nurhuda, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama di depan.